Sahabat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educare, satu visi utama. Tempat kita diskusi isu-isu aktual terkait dengan pendidikan. Dan seperti biasa, hari ini kita ditemani oleh Mas Bambang Gusudo, aktivis pendidikan, pegiat pendidikan yang juga expert visi integritas. Selamat sore Mas Bambang. Sore. Nah, sore ini kita akan membahas tentang Putri Aryani. Putri Aryani yang berhasil bukan mengguncang, menggoyang dunia, Mas ya. Banyak pujian dalam American Got Talent gitu ya, bahkan sampai grup musik idola saya U2 gitu ya, Bono berkomentar terhadap Putri gitu ya, dan dianggap sebagai orang yang luar biasa, suaranya luar biasa gitu ya. Nah, tentu kita nggak akan bahas bagaimana Putri nyanyi gitu ya, menyanyikan lagunya U2 antara lain gitu ya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana membawa Putri Aryani ke ruang kelas. Cerita Putri Aryani ini apakah kemudian bisa dijadikan sebagai bahan atau materi pembelajaran di ruang kelas bagi teman-teman kita, khususnya pendidik, para guru. Langsung saja, Mas Bambang, bisa nggak cerita Putri ini dijadikan sebagai salah satu rujukan atau bahan bagi guru-guru untuk diskusi di ruang kelas? Ya, menurut saya potensinya besar sekali ya. Karena kan ini kan bicara soal lagu pop, soal selebritis ya. Putri kan udah jadi selebritis ya. Dan dia diberitakan di mana-mana. Dan memang suaranya Putri juga bagus, lalu lagu-lagunya kalau kita amati liriknya itu sangat mendalam ya, bukan seperti kebanyakan lagu-lagu pop Indonesia yang cinta yang merengek-rengek dan sebagainya. Tapi kalau liriknya lagu-lagu Putri tentang cinta itu ada kedalamannya ya, dan bisa ada kayak inspirasi mungkin dari U2, dari Elton John, itu kentara banget dari lirik-liriknya. Dan begitu menghayati, Mas ya? Ya, saya setelah ini ya, semula saya agak karena saya bukan penggemar pop ya, jadi agak mengambil jarak. Tetapi setelah saya mengikuti lebih dalam, ternyata memang Putri Aryani ini memang sangat layak diangkat sebagai bahan pembelajaran di kelas ya, karena karakternya, karena keberhasilannya, tetapi juga di lain pihak karena dia berhasil mengatasi kendala dan hambatan fisik psikologisnya. Dan juga kalau kita lihat medianya, Putri Aryani ini hadir di beragam media ya, ada di YouTube, sosial media, ada di TikTok dan sebagainya ya. Itu banyak sekali yang bisa kita pakai sebagai bahan pembelajaran literasi, dari media lokal di Indonesia ya sampai media-media internasional berbahasa asing. Ini jadi kalau kita bicara literasinya bukan hanya yang berbahasa Indonesia, tetapi juga pakai bahasa Inggris juga banyak teks-teksnya ya. Dan ada juga dari media-media mainstream, termasuk media mainstream di bidang pop culture ya, seperti Billboard dan sebagainya. Dan itu semua bisa jadi bahan pembelajaran di kelas ya. Itu sangat menarik. Tadi Mas Bapak ngomongin literasi, itu apa sih Mas? Bisa jelaskan dulu lah secara umum. Literasi ini kan kata yang memang tidak asing, tapi juga banyak orang yang tidak tahu maknanya itu ya. Itu Mas. Apa literasi? Ya, kalau kita bicara literasi kan secara umum kita kaitkan dengan kemampuan membaca dan menulis ya. Tetapi bisa juga diartikan literasi itu pemahaman terhadap sesuatu. Misalnya literasi musik pop ya, pemahaman kita, penguasaan kita tentang musik pop ya. Tapi kalau bicara konsep yang pertama tadi, membaca dan menulis, literasi menurut saya bukan hanya soal itu, tapi kita kaitkan dengan 4 kemampuan dasar komunikasi sekaligus, yaitu mendengar, berbicara, membaca, menulis. Itu kalau dikuasai keempat-empatnya itu menjadi karakteristik dari orang-orang terpelajar. Jadi orang terpelajar harus empat-empatnya itu? Iya, semestinya begitu. Semestinya
anak-anak SMA sudah terekspos gitu, sarjana mahasiswa sudah mulai menguasai itu, dan para sarjana kita menguasai keempat-empatnya. Dan di episode kita sebelumnya kita menyetir salah satu survei ini, kita lebih banyak ngomongnya, mencuitnya dibanding membacanya gitu ya. Nah, tapi dalam literasi itu juga ada istilah bukan cuma membaca kata, tapi juga membaca dunia katanya ya. Itu kan ada istilah cuma literasi, ada juga literasi kritis atau literasi media kritis. Ini bedanya apa yang kemudian bisa dibawa ke ruang kelas oleh para pengajar kita? Ya, membaca teks lalu membaca dunia ya. Itu kalau di bahasa Inggris ada ungkapan read behind the lines ya. Jadi membaca apa-apa yang tidak tersurat tapi tersirat dari kalimat-kalimat, dan itu dikaitkan dengan pengalaman, dengan dunia. Jadi ketika kita membaca teks, kita kontekstualkan, kita kontekskan dengan kapan teks itu ada dan kita berada di mana, kemudian dikaitkan dengan keadaan kita, pengalaman kita. Jadi membaca teks secara reflektif, dan itu sangat berguna ya untuk membuat kita kritis terhadap keadaan. Jadi bukan cuma sekedar baca saja gitu ya, tapi juga merefleksikan. Itu yang paling penting. Kalau dikaitkan dengan kisahnya Putri ini, bahkan walaupun dia juara keempat gitu ya, tapi netizen sepertinya tidak ridho gitu ya, tidak senang. Dia justru dianggap untuk berada di urutan lebih tinggi ya, urutan pertama. Tapi dalam konteks ini gitu ya, bagaimana membawa kisah Putri dalam ruang kelas, Mas? Terutama terkait dengan literasi atau literasi kritis. Kalau bagi saya ya, sudah cukup lama memperkenalkan, mengkampanyekan literasi kritis ya, kisah Putri Aryani ini akan menarik sekali untuk dibawa ke kelas literasi kritis. Literasi kritis kan bahan dasarnya, materi dasarnya adalah teks. Tetapi kalau kita bicara teks, itu bukan hanya teks yang tertulis ya, bisa juga dalam bentuk produk audio visual atau narasi yang lisan, bahkan itu bisa dianggap teks ya, pengalaman anak. Nah ini sangat menarik. Kemudian kalau bicara literasi kritis juga dikaitkan dengan bukan hanya bagaimana menggunakan materi ini untuk mengembangkan daya berpikir kritis anak ya, tetapi juga mengaitkan itu dengan relasi-relasi kekuasaan, relasi ketidakadilan, dan menjadikan anak yang kita ajak dalam proses belajar mengajar itu supaya mereka menjadi agen ya, bisa mengubah dirinya sendiri, bisa mengubah orang lain, mengubah keadaan yang dihadapi. Contoh konkretnya bagaimana Mas membawa kisah ini dalam ruang kelas? Guru kan pasti ingin tahu teknisnya seperti apa. Walaupun saya juga tahu Mas Bambang sering sharing dengan guru-guru, misalnya membawa puisi tokoh-tokoh seperti Sapardi Djoko Darmono, Rendra gitu ya, atau film gitu ya. Kalau kisah ini dibawa ke ruang kelas, contoh konkretnya bagaimana Mas? Ya bisa dari mana saja ya, tapi intinya kan ini kan saya yakin kalau di tingkat anak-anak SMA ya, mungkin banyak yang sudah kenal Putri Aryani ya. Mungkin paling enggak sudah pernah menonton 1-2 lagu ketika dia pentas gitu ya. Dan berseliweran di media sosial juga. Entah di finalnya atau di audisinya ya. Pasti pernah. Nah, ini satu keuntungan ya. Jadi kalau dibawa ke dalam kelas, guru tinggal merecall aja ya. Merecall, ini loh, kita kan pernah nonton Putri. Kalian kenal kan Putri Aryani, lagunya dia apa gitu ya. Mungkin anak-anak akan menyebut, bisa mulai dari dialog ya. Dari pertanyaan lah. Siapa kenal Putri, lagunya apa, itu lagu siapa, apakah Putri juga menulis lagu sendiri gitu ya. Kemudian bisa lalu anak-anak diajak menonton kembali ya. Putri Aryani, video yang dipilih itu bebas, bisa dari mana saja. Bisa waktu audisi, waktu final, atau malah bukan video itu, tetapi video ketika Putri tampil di TEDx
Universitas Indonesia. Ya, Itu juga sangat menarik karena Putri Aryani dia bermain musik sambil kayak membuat pengakuan ya, testimoni dia ya, perjalanan hidup dia, dan bahkan di tayangan TEDx yang kira-kira 15-an menit itu Putri mengungkapkan tentang memberikan tips ya pada teman-temannya bagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita mau mencintai orang lain kan harus mencintai diri sendiri dulu ya, harus menerima diri sendiri, dan ini sesuatu tahap yang sangat penting juga sebenarnya dalam tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan kan pada akhirnya adalah membawa anak-anak itu supaya menjadi orang-orang yang otonom ya, menjadi dirinya sendiri, punya kepribadian yang matang, tidak meniru-niru orang lain. Ya, Putri Aryani sudah tampil seperti itu ya. Itu jelas banget di tayangan TEDx, bisa juga dari situ. Jadi ada video lalu cari teks ya, ada teks juga yang teks berseliweran ya, banyak banget, ada yang naskahnya bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya. Tinggal kita pilih, teman-teman guru bisa memilih teks yang paling kuat yang kira-kira relevan untuk murid-murid di kelas bisa ya. disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Ya. Mata pelajaran apa saja yang bisa pakai cerita? Nah, ini bisa apa saja ya, bisa pelajaran agama, bisa bahasa Indonesia tentu ya. Kalau agama misalnya gimana? Bahasa Inggris kan ini ngomong tentang ini ya, pencarian diri ya, pencarian diri, moralitas ya, bagaimana menerima diri sendiri, bagaimana kan Putri ini kan berkebutuhan khusus ya, dia mengalami kebutaan sejak lahir. Nah, ini sesuatu yang akan sangat erat dengan persoalan moralitas agama bahkan di PPKN ya. Tetapi ini kalau dikolaborasikan beberapa guru jadi bisa proyek yang mendalam ya. Dari banyak aspek ya. Ya, dan bisa mendalam, bisa sangat kritis ya, dan mungkin pada juga bisa memperkenalkan anak setelah itu lalu aksinya gimana gitu ya. Misalnya bisa nggak melakukan aksi-aksi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mungkin secara fisik tidak berkebutuhan khusus ya, tetapi anak-anak yang misalnya sering dibully. Nah, itu sangat terkait, itu sangat bisa dilakukan berangkat dari teks itu. Atau mungkin nggak misalnya dilihat dari sudut ekonomi gitu ya, mengangkat sisi Putri ini. Karena kalau dari sisi misalnya berkebutuhan khusus itu sudah banyak lah ya, betul. Dan mudah ditemukan. Tapi misalnya dari aspek sosial ekonomi atau budaya gitu ya, iya, si Putri. Benar, ini akan menarik sekali karena bisa ditanyakan ke anak-anak dan anak-anak pasti bisa langsung menjawab. Misalnya pertanyaan, Putri Aryani ini berasal dari keluarga seperti apa sih? Apakah keluarga miskin atau orang kaya atau super kaya ya? Kalau kita jelajah di berita-berita itu kan kita dapat informasi itu ya, bahwa memang Putri tidak lahir dari keluarga miskin. Dia cukup mampu, orang tuanya cukup mampu untuk membawa dia ketika balita berobat ke Singapura dan mengantarkan dia ke berbagai kompetisi yang itu pasti ada biayanya, dan dia kemudian belajar musik ya. Dia cukup jago dalam bermusik. Saya bukan orang musik ya, tapi ketika dia bermain piano, bermain flute itu bisa saya nikmati sebagai orang awam ya. Jadi itu pasti effort yang butuh biaya. Nanti itu kalau dibawa ke dalam kelas bisa ada pertanyaan mungkin begini, kalau Putri Aryani ini lahir di keluarga miskin, apakah dia bisa jadi Putri Aryani yang sekarang? Itu akan jadi diskusi yang mungkin berdebat ya di kalangan anak-anak, dan itu akan sangat menarik. Dan kalau ini dibawa di kelas di sekolah-sekolah yang menengah bawah itu bisa menjadi ini lagi ya, lebih mendalam lagi ya. Bagaimana kalau kamu yang berasal dari
kelas bawah ini bisa berprestasi. Apakah kamu harus berprestasi seperti Putri Aryani? Caranya gimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu diskusi dialog yang sangat mendalam. Menarik lah dari berbagai aspek itu. Nah, Putri ini kan ya sekali lagi difabel lah ya. Ya kita bisa pakai difabel, disable gitu ya. Ini ada nggak kisah lain yang mungkin bisa diperbandingkan gitu ya, Putri yang difabel gitu dengan orang yang dianggap sukses bisa memotivasi seperti Putri gitu ya. Itu menarik sebelum ke sana ya, tentang istilah-istilah ya. Kita kan sering menggunakan kata cacat, tuna, disable, difabel. Nah itu anak-anak bisa suruh mempelajari ya, bisa diminta memperdebatkan juga. Kalau kamu lebih suka menggunakan istilah yang mana, apa bedanya disability dan different ability ya, punya kemampuan yang berbeda dengan orang yang tidak mampu dalam sesuatu hal. Apakah saya yang tanda kutip secara fisik normal itu bukan disable, bukan difabel, karena kan kita juga pasti punya ketidakmampuan dan disability. Jadi sebenarnya kita semua itu difabel, punya karakteristik itu ya. Disable ya. Nah, itu menarik didiskusikan dengan anak-anak. Kalau kamu menghadapi temanmu yang misalnya disable gitu ya, dia mengalami cacat fisik itu. Kamu melihatnya gimana? Kalau orang yang disable, temanmu yang disable, tapi tidak mempunyai kemampuan yang hebat di bidang lain, apakah kamu akan membuli akan ini ya? Itu menarik sekali. Itu juga akan membuat anak-anak belajar respect, belajar menerima ya, Mas Bambang itu. Nah, ke pertanyaan saya yang tadi gitu ya, selain Putri, siapa yang bisa jadikan contoh? Kalau di dalam kelas bisa jadikan perbandingan gitu ya. Nanti kan murid-murid sekarang atau peserta didik sekarang kadang-kadang banyak pertanyaan yang kritis. Putri kan tadi keluarga kaya gitu selebritis gitu ya. Ada nggak contoh yang lain yang kemudian ya sebenarnya keterbatasan, perbedaan kemampuan ini bukan hambatan gitu dan itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran? Ya, ada banyak sekali sebenarnya. Misalnya saya lupa namanya, ada anak tunagrahita, itu benar-benar tunagrahita, tetapi juga cacat fisik ya. Dia pengennya bermain musik. Itu bagus banget. Saya lupa judulnya. Itu juga menarik dan sedihnya anak itu udah meninggal ya. Dia meninggal kira-kira pada masa remaja. Ada film Educating Peter ya. Itu juga anak yang tunagrahita tetapi kemudian bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Tetapi yang lebih hebat lagi saya kira kalau dibandingkan ini ya, bisa jadi perbandingan itu cerita tokoh namanya Nick Vujicic, itu orang Australia. Dia mengalami cacat di anggota badannya, 4 anggota badannya itu agak ada, itu kakinya cuma seperti sayap bebek gitulah. Dan itu Nick sendiri yang mengatakan ya, bukan saya. Tetapi Nick ini akhirnya nanti jadi motivator yang hebat, dan Nick ini punya masa kecil yang beda sekali dengan Putri Aryani. Dia tidak diterima oleh orang tuanya ketika lahir ya, karena cacatnya agak ekstrim ya. Dia ditolak sebenarnya, meskipun kemudian diterima, dan dia korban bully nih, si Nick ini sampai usia 10 tahun. Bayangkan ya, usia 10 tahun Nick ini mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan diri di bak mandi ya. Tetapi dia kemudian bisa mengalami pencerahan ketika akhir masa remajanya. Dia kemudian ternyata punya bakat berbicara, memotivasi orang, dan dia jadi motivator yang sudah berkeliling ke puluhan negara. Dan hebatnya lagi, Nick ini dengan keterbatasannya fisik, dia bisa menertawakan keterbatasan fisiknya, dan dia bisa hidup
mencoba hal-hal yang dinikmati orang normal seperti berenang, seperti surfing itu yang semula mustahil ternyata Nick berani menunjukkan dirinya dan dia bisa menikmati. Ini luar biasa. Itu jadi perbandingan yang luar biasa ya. Kalau pakai dua bahan ini tentu nggak cukup ya pembelajaran 1-2 jam ya. Mungkin proyek beberapa hari, tapi itu seru banget kalau dilakukan. Nah itu pertanyaan saya. Itu kan awal tadi Mas Bambang kisah Nick ataupun kisah Putri kita dimulai dari lontar masalah lah gitu ya, dialog dan sebagainya gitu ya. Apakah guru-guru cukup hanya dengan dialog, membuat setelah dari dialog kemudian dibuat kesimpulan, bla bla bla, ataukah ada langkah-langkah lain yang bisa dipakai oleh guru-guru untuk mengembangkan pembelajaran melalui kisah Putri maupun kisah Nick ini? Ya, kalau kita kembali ke tadi ya. Ini ya unsur-unsur dari literasi dan daur belajar literasi itu memang ada 4 komponen itu ya, menjadi pendengar, menjadi penonton, kemudian setelah menonton bisa berdiskusi, setelah berdiskusi bisa menulis, setelah menulis ngapain lagi, bikin proyek, presentasi, berkelompok. Itu semua 4 kemampuan berkomunikasi itu diasah dan bisa jadi juga proyek observasi, riset ya, mengamati ya. Apakah di sekolah kita ada anak berkebutuhan khusus atau ada anak yang perlu kita lindungi bersama gitu ya. Itu bisa menjadi diskusi yang menarik ya. Dari observasi ditulis baik proyek individual, proyek kelompok, kemudian juga dibuat aksi, misalnya taruhlah nanti ada kesepakatan atau ikrar di kalangan murid-murid itu untuk tidak membuli tetapi justru membela anak-anak yang punya kebutuhan atau dia agak tertinggal dibandingkan teman-temannya dalam beberapa hal. Dari cerita ini gitu ya, jadi sebenarnya guru atau para pendidik gitu ya bisa menjadikan isu-isu hangat itu pop culture lah dalam konteks ini sebagai media pembelajaran, bukan kalau kita lihat banyak guru juga yang ya udah yang namanya belajar ya sesuai dengan kurikulum aja gitu ya, bahkan ya tidak dikaitkan dengan konteks yang sekarang sedang terjadi sehingga tidak menarik buat peserta didik gitu ya, bahkan ya karena terlepas dari kondisi kultur, kondisi sosial, kondisi ekonomi atau isu-isu terbaru, kadang-kadang ya belajar dianggap sebagai siksaan gitu ya buat peserta didik. Padahal dengan materi-materi yang ada termasuk pop culture ini sebenarnya guru bisa mengajak peserta didik untuk belajar jauh lebih menyenangkan sebenarnya. Ya, bisa menyenangkan dan sekaligus kritis dan mendalam ya, bukan sekedar menyenangkan. Ya memang kalau nanti melihat ke buku pelajaran mungkin nggak ada ya yang hal-hal seperti ini ya. Betul. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat silabus, lihat semangatnya Merdeka Belajar, hal-hal seperti ini dimungkinkan ya, kolaborasi antar guru, dan ini kan hal yang tidak terlalu susah sebenarnya. Merdeka Belajar kan salah satu intinya kolaborasi. Ya, ini bisa dipraktekkan melalui hal ini, dan kalau ada untungnya ya kalau kita pakai pop culture, karena pop culture kan ngomongin budaya masa yang ada saat itu, biasanya anak-anak terserap di situ ya. Mungkin kalau anak-anak SMA perkotaan pakai lagu Korea, drama Korea atau animasi Jepang, nah itu menarik banget. Bahkan pedesaan juga sama Mas, sekarang masuk. Oh sama ya, itu tinggal kita aja membaca ada nggak subculture di kalangan murid-murid kita. Guru coba menyesuaikan itu. Kalau memang gurunya nggak suka taruhlah film drama Korea, ya dia coba cari nonton ya, karena kalau dia alergi drama Korea ya nggak bisa membawa film Korea ke dalam kelas ya. Dan menariknya lagi kalau kita bicara pop culture ini kan luas banget ya. Jadi sebenarnya isu-isu up to date dan ya pop culture gitu, ya selama ini kan banyak dihindari oleh guru-guru gitu ya. Itu sebenarnya bisa jadi bahan
pembelajaran yang menyenangkan ya Mas Bambang di ruang kelas gitu ya, karena langsung ketemu konteksnya dengan peserta didik, dia tahu gitu ya, daripada kemudian pelajaran-pelajaran ya bukan nggak penting ya gitu ya, tapi pelajaran-pelajaran itu bisa dikontekskan dengan kondisi yang terjadi atau dialami, dihadapi oleh peserta didik ya Mas Bambang. Ya, iya sangat menyenangkan ya, tapi bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bisa kita guru bisa memprovokasi anak-anak untuk berpikir kritis. Tidak hanya itu ya, tetapi juga tadi untuk menjadi agen ya, menjadi agen yang merubah dirinya sendiri maupun orang lain. Nah itu pop culture ini untungnya kan karena budaya massa yang ada di periode itu ya, anak-anak biasanya terekspos ya, dan ini gampang banget nih mengkonekkan. Kamu udah kenal lagu ini enggak, penyanyi ini enggak, itu udah langsung connect tuh. Anak-anak pasti seneng kalau guru-gurunya membicarakan misalnya anak-anak lagi ngomongin animasi Jepang yang sedang ditonton anak-anak, guru-gurunya ngomong sedikit aja pasti terkonek ya. Nah ini menarik banget. Jadi memang guru-guru ini teman-teman guru mestinya jangan terbelenggu pada masa lalu ya. Sekarang sudah diberi kesempatan yang cukup lebar nih di program Merdeka Belajar untuk berkolaborasi, bereksperimen, tidak rigid pada jam pelajaran dan sebagainya. Ini kesempatan kurikulum lah ya Mas ya. Ya, jangan kalau di buku pelajaran susah cari pop culture ya. Tapi kalau kita berinovasi itu sangat dimungkinkan, dan ketika kita bicara pop culture itu kan bukan hanya soal musik ya, tetapi juga soal film, soal games termasuk. Games itu yang menarik tuh Mas. Games kan biasanya dimusuhin nih waktu zaman saya sekolah ya, masih games ya game board atau main-main di ini biasanya jadi target guru tuh, kalau ada ya dihukum begitu ya. Di rumah juga sama begitu ya. Nah ini bagaimana games bisa dijadikan sebagai materi belajar? Daripada melarang anak-anak main games di dalam kelas atau di sekolah, lebih baik membawa ini ya, topik games di kelas literasi ya, didiskusikan di sekolah. Ini games yang banyak kekerasan loh Mas. Ya, ini games biasanya ini jadi problematik ketika anak-anak masuk usia remaja, terutama yang laki-laki ya. Ada games-games yang penuh kekerasan dan merayakan nilai-nilai yang buruk seperti mencuri, membunuh, itu bukannya dikutuk tapi seolah-olah dirayakan di games itu ya. Menjadi pembunuh itu keren, menjadi pencuri hebat itu keren. Nah ini kalau membawa ke kelas, ini kelasnya bisa pakai kelas critical media literacy. Ini sebenarnya juga gak terlalu jauh dengan konsep literasi kritis ya. Kita guru jangan antipati duluan ya, tetapi membawa itu pengalaman anak-anak ya. Games ini keren nggak? Games pencuri ini siapa yang pernah pernah memainkan, suruh bercerita dulu ya. Baru diolah lalu didiskusikan baik buruknya. Ada alternatif nggak sebenarnya games yang asik tapi bukan yang penuh kekerasan dan yang merayakan tadi ya, kejahatan tadi. Jadi bahan diskusi ini ya. Guru nggak melarang-melarang, tapi kalau sebaliknya ya, kalau diskusinya diarahkan untuk melarang dan mengutuk game yang tadi, yang kekerasan tadi, nanti di luar kelas berbeda lagi. Nah, ini itulah perlunya strategi ya. Guru harus cukup paham, dan ada buku yang menarik ya, yang saya temukan di internet itu khusus membahas ini, yaitu popular culture in the classroom teaching ya. Itu pendekatannya dengan critical media literacy, itu ditulis oleh Donna Averman dan kawan-kawan. Ini tentang praktek pembelajaran dan riset yang dilakukan. Nanti bisa kita tulis di kolom komentar ya, judul artikelnya Mas, biar teman-teman guru yang lihat bisa pelajari dan jadikan sebagai rujukan ya gitu Mas Bambang.
games bisa, kalau judi online nggak mungkin ya Mas, nggak bisa jadi. Itu juga sangat mungkin ya. Bagaimana menghadapi judi online ya? Kenapa kok misalnya tetangga kita, orang tua kita terjebak judi online ya? Bahkan iklan ya. Iklan itu hebat banget kan, iklan-iklan sekarang bisa membujuk secara personal. Iklan juga bisa dijadikan proyek critical media literasi. Dan kalau 1-2 kali anak-anak diajak ini, nanti dia dengan iklan akan kritis ya. Oh, saya seperti Socrates bilang, dia di depan pasar malah bilangnya, oh banyak barang yang tidak saya butuhkan. Jangan-jangan anak juga akan berpikir seperti itu ketika menerima iklan. Bukan cari tips and trik menang judi online. Nah, ini kan banyak banget materi yang bisa dipakai oleh guru gitu ya, dan dikaitkan dengan Merdeka Belajar, itu bisa jadikan sebagai bahan untuk proses belajar mengajar yang menarik gitu ya, yang up to date gitu ya. Nah, tapi kenapa sebagian, kalau kita bisa pakai seperti itu, paling tidak guru-guru yang sering banyak kita temukan gitu ya, kadang sangat takut gitu ya, walaupun ada polusi tadi, Merdeka Belajar, kolaborasi, ada kebebasan, ada ruang yang cukup besar itu ya, otoritas di ruang kelas itu ya. Tapi kenapa itu mereka nggak sekreatif itu? Apa kelamaan dikekang gitu? Ya itu. Apa-apa? Itu kalau kayak Pak Lodi, Pak Jimmy kan, ya guru-guru kita juga masih terjebak pada pedagogi insting dan pedagogi berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman yang dia terima memang bukan kelas yang dialogis ya. Jadi memang harus berani mengubah itu, dan itu pelan-pelan. Tapi ada trik-trik sederhana tadi ya, misalnya dengan teks, kemudian anak-anak diajak duduk melingkar, baca puisi, kemudian ditanya puisi ini bagus atau enggak, kenapa kok bagus. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, guru-guru juga sebenarnya belajar bertanya, tetapi dengan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi dia harus membuat semacam skenario dari proses belajar, bukan hanya proses belajarnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan, dari masalah yang dia lontarkan. Dia punya skenario mau dibawa kemana nih kelasnya. Ini memang coba aja ya. Sekarang udah ada kesempatan, coba aja. Sekali dicoba pasti pengen mencoba yang lain, dan itu akan dibutuhkan juga, saya kira memang kepala sekolah yang fleksibel ya. Kepala sekolah jangan ngatur-ngatur guru ya, tapi kasih kesempatan guru untuk bereksperimen dan berkolaborasi dengan guru-guru lain. Dan saya kira dalam 1 semester sangat mungkin nih, seminggu, bahkan kalau Merdeka Belajar bisa berapa persen, 30% untuk proyek-proyek yang sifatnya berkolaborasi atau individual ya. Oke Mas Bambang, menarik, tapi kita dibatasi oleh waktu gitu ya. Tapi Sobat Integritas yang masih ingin punya banyak pertanyaan yang belum bisa di-sharing di dialog kita ini, teman-teman bisa tanya di kolom komentar gitu ya. Termasuk nanti kita akan share buku apa saja yang bisa dijadikan sebagai rujukan, bahkan bisa bertanya lebih teknis lah terkait dengan bagaimana menggunakan berbagai media gitu ya, termasuk pop culture di ruang kelas gitu ya. Tadi dijelaskan Mas Bambang, jangankan puisi, jangankan kisah Putri Aryani atau Nick yang menginspirasi, bahkan guru bisa membawa games atau bahkan judi online sebagai materi pembelajaran gitu ya. Jadi teman-teman bisa ajukan pertanyaan, atau juga bisa sharing pengalaman bagaimana kemudian proses belajar mengajar di ruang kelas. Atau sebenarnya kalau mau ada pelatihan-pelatihan, Visi Integritas juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan guru transformatif, literasi kritis itu ya. Teman-teman yang ingin atau berminat untuk mengikuti atau mau mengundang kita untuk pelatihan juga bisa gitu ya. Bisa di kontak kami di Visi Integritas atau bisa di Satu Visi Utama. Saya itu terima kasih banyak Mas Bambang, sangat mencerahkan. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagi para pendidik, bagi guru, bagi kita semua untuk lebih kreatif, lebih kritis,
dan memanfaatkan sumber belajar yang begitu banyak untuk pembelajaran yang menyenangkan di ruang kelas. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan video ini. Sampai jumpa.